Jadi saya Haleluya. mau nanya nih Pak, di Matius 25 itu kan saya membaca buku bahwa penafsiran Alkitab yang alegoris itu sangat ditolak Pak ya. Nah, Mm-mm. sedangkan di Matius 25 itu yang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan bodoh itu kan yang gadis bijaksana mempersiapkan minyak. Nah, kalau minyak Mm-mm. itu kita jelaskan dengan iman, itu bisa nggak Pak? Kan untuk minyak itu untuk menyalakan pelita, pelita itu apinya Roh Kudus gitu. Itu termasuk Mm-mm. alegoris apa memang? Kayaknya sih dari situ perumpamaan kan memang udah alegoris ya Pak ya. Jadi gimana menurut Pak Paul? Kan, minyak itu kita harus lihat pola. Alkitab itu pakai pola. Kalau minyak itu selalu cerita urapan. Jadi nggak bisa cerita langsung ke iman itu nggak nyambung karena ada pola. Tadi pohon ara selalu cerita Israel, ya kan? Bintang-bintang selalu cerita anak-anak Allah. Artinya orang Kristen juga, orang Israel juga, para malaikat juga, gitu kan? Nah, jadi ada satu pola di dalam Alkitab yang kita nggak boleh langgar. Jadi walaupun itu masuk ke sana, tapi nggak boleh karena sudah ada pola. Nah, Yesus mengajar dalam pola rabbinik. Jadi dia akan memakai kode-kode bahasa-bahasa yang sama dengan para rabbinik. Kalau misalnya lagi ada cerita, misalnya waktu cerita tentang benih, ya kan? Benih itu juga selalu cerita. Benih itu selalu cerita makanan, ya benih yang untuk menghasilkan makanan, dan juga selalu cerita firman Tuhan, ya kan? Nah, benih itu nanti ditabur dan bertumbuh berbuah firman Tuhan itu. Nah, jadi ada pola ada lagi angka-angka, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 1, 2, 3, 4, angka 6, 7, ya kan? Terus dan seterusnya. Nah, itu ada pola 12, itu ada pola. Jadi itu yang harus kita patuhi pola itu. Itu namanya Pardes Gematria. Itu nanti ada Pardes Gematrianya. Jadi minyak itu pengurapan untuk menghadirkan Roh Kudus api itu Pak ya. Bisa Ya, dikatakan seperti itu. iya. Ya, terus arahnya mau kemana? Iya, maksud saya jadi saya itu pengen menjelaskan tentang minyak itu lebih tepat kan tadi pengurapan, Pak ya. Pengurapan Mm-mm. itu kan minyak itu untuk menyalakan pelita kan, otomatis kalau Mm-mm. menyala itu kan api ya, Pak. Api itu Iya, Roh Kudus betul ya. ya kan lidah api itu kan selalu cerita Roh Kudus yang Iya, kalau iya, api kecil gitu ya selalu cerita Roh iya. Kudus. Api besar selalu cerita neraka. Oh iya, iya. Kan gitu Berarti kan. kesimpulannya urapan itu untuk menyalakan Roh Kudus dalam diri kita untuk kita Minyak. menyambut sang mempelai pria ya, gitu Pak Ya ya. supaya kita selalu ini kan standby minyak. Hendaklah pelitamu tetap menyala, gitu kan? Iya. Supaya kita bisa jadi saksi, jadi terang terus. Karena kita akhirnya banyak orang selesai ya dia kehabisan urapan itu sehingga dia nggak bisa bersaksi lagi. Capek lu, lelah lu kalau kita berbuat kebaikan, kita menjadi bermarturia dengan kekuatan kita sendiri. Bermarturia itu termasuk kelakuan kita ya, tinggal kita. Lelah kalau tanpa kekuatan dari Roh Kudus itu. Iya Dan sih. itu yang membuat orang-orang itu akhirnya apa? Si 5 gadis yang bodoh ini panik dia karena dia udah lelah, udah capek. Ya udah kamu beli dong sana, Hmm. gitu kan? Oh, dan itu ada harga yang harus dibayar. Apa ya itu ketika dia lagi mau bayar harganya dia pergi, itu udah keburu datang. Datang mempelainya. Iya. Iya. Dan kita udah lelah. Sementara banyak orang sudah lelah di saat itu. Makanya Paulus pun berkata, jangan sampai aku juga ditolak. Kan waktu itu Hmm. konteksnya apa? Konteksnya eh, mereka sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kan, Iya. gitu. Oh, berarti bisa begini nggak Pak? Kan Elohim pernah ngomong ke Pak, katanya sudah cukup kasih karuniaku kepada Paulus. Itu ada Mm-mm. kaitannya sama Paulus takut nanti padam nggak sih Pak? Iya itu kan cerita waktu Paulus ada ini kan duri dalam daging dia bilang gitu kan Ah, ah.
Tapi kan di dalam kelemahanku lah justru kuasa Tuhan sempurna. Jadi memang ada orang-orang tertentu, setiap orang ada satu yang Tuhan, ini teologinya saya ya, ini saya. Jadi ini tafsir. Jadi kalau tafsir saya harus ngomong jelas. Jadi kalau saya menangkap ceritanya Paulus itu saya menangkap. Makanya setiap orang punya satu kelemahan dalam hidupnya. Kelemahan itu bukan karena dosa ya, tetapi kelemahan itu misalnya entah itu penyakit, entah itu dia misalnya nih satu apa namanya ya penyakit, entah itu kelemahan apalah, misalnya dia matanya buta lah atau apalah. Kenapa dia banyak bikin mujizat. Ada satu pendeta di Semarang namanya Ibu Elizabeth Phillips kalau nggak salah ya. Ibu Elizabeth Phillips. Beliau buta. Tapi beliau itu kalau doakan orang sakit sembuh semua. Pertanyaannya loh, kenapa dia sendiri buta? Kan lucu kan? Dia sendiri buta, matanya nggak bisa melihat. Tapi dia doain orang semua sembuh didoain sama dia. Kan aneh kan? Coba pikir. Gimana coba? Nah, Betul Pak Paul. saya membayangkannya seperti itu ya. Benar Ibu, siapa namanya? Namanya siapa Pak Suwartono? Saya lupa nama lengkapnya. Betul. Bapak Elizabeth Phillips. Suami sudah meninggal. Nah itu menarik sekali Demak. Nah, itu kan lucu kan? Itu sawahnya kanan kiri itu dimakan tikus, tapi sawah yang didoakan. Ya di Demak itu ya, dia ada pelayanan di Demak itu ya, beliau itu ya bikin project buat masyarakat Demak itu ya. Dia benar-benar diakuni yang mengentaskan kemiskinan, benar itu. Nah, beliau itu pakai mobil, tapi mobilnya punya orang dikasih. Terus dia bilang, ngapain pakai mobil, nggak ada yang setir, dia bilang gitu. Dikirim supirnya sama orangnya juga semua. Nah, terus rumahnya besar, 70 kamar itu kalau nggak salah. Itu buat tamu-tamu. Memang buat orang-orang ke situ, batu masih nggak hamba Tuhan ke sana, mesti tidur tempatnya Ibu Elizabeth Phillips, katanya begitu ya. Nah, tapi kalau saya melihat, saya nggak tahu, tapi beliau itu banyak berdiakonia, dia ke desa-desa, benar-benar dia bangun, bikin pertanian, bikin peternakan, bikin rumah singgah, bikin macam-macam ya. Beliau sendiri buta. Dia sendiri buta. Makanya saya masih nggak habis pikir dia. Nah, saya nangkapnya itu dari ceritanya Paulus itu tadi. Supaya justru dengan kelemahan-kelemahan itu, justru dia menyatakan kuasa Allah. Tapi dia selalu nggak bisa jawab, lu kenapa ibu sendiri buta? Nah, iya itu saya juga nggak ngerti itu kenapa Tuhan nggak kasih saya sembuh. Gitu. Mungkin gitu kali ya Pak Marcelo. Saya sendiri juga ini ya masih merenung masalah hal itu. Mengapa ada satu pendeta ya, dia punya satu penyakit gitu ya. Tapi saya lupa dia epilepsi atau apa bilang gitu ya. Tapi dia kalau doain orang itu selalu sembuh. Nah kan lucu kan, dia sendiri nggak sembuh. Saya kenapa ya bisa begitu ya. Nah itu sampai sekarang masih pertanyaan saya belum tahu jawabannya. Apa itu dosa, ada satu kenajisan, atau itu tadi di dalam daging seperti yang Paulus bilang. Nah itu tafsiran saya, karena saya belum bisa menjawab, ya maka saya bilang itu memang Tuhan taruh di tiap orang itu seperti itu. Itu tafsiran saya, sorry ya, pemikiran saya. Ya. Yang kedua nih Pak, ya. Berbicara tentang kesembuhan kan sekarang ada tuh di YouTube lah yang didorong sembuh, ya kan, didorong sembuh. Kalau menurut saya Pak ya, dia itu menyembuhkan tapi justru tidak membawa orang-orang itu kepada Yesus. Maksudnya saya sama kayak kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang kan nggak semuanya mengikuti Yesus kan, cuman mengejar mujizat-mujizatnya. Menurut Pak Pastor itu penyembuhan yang model kayak gitu salah satu kekejian apa memang cuman cari pamor aja, apa itu juga bisa jadi memulakan nama Tuhan Yesus gitu Pak? Nggak tahu, saya belum disuruh ngomong masalah itu, makanya saya diam saja. Kok nggak komentari orang-orang ini? Ya nggak disuruh Tuhan. Saya diam saja. Gitu. Saya belum tahu itu. Tuhan nggak suruh ngomong, tetapi pokoknya saya tetap selalu bilang hati-hati.
karena ada banyak sekali mujizat palsu, kesembuhan palsu gitu ya. Artinya dia saat itu benar-benar sembuh, tapi sampai rumah dia sakit lagi. Bisa. Artinya ada ambience. Nah, itu suatu ketika ada orang ikut ibadahnya Benny Hinn. Waktu itu pusing-pusing, dia kan kena cancer apa, tumor otak atau cancer apa gitu ya. Pokoknya dia pusing-pusing gitu. Terus waktu selama ibadah itu dia sembuh, dia pulang. Dicek ke dokter, dokternya juga bilang, ya ini kemungkinan sembuh memang kalau dari simptomnya. Nah, terus tiba-tiba 5 tahun kemudian dia meninggal karena tumor otak itu. Nah, itu dulu saya udah bilang, kamu mendingan ronsen apa segala macam. Oh enggak, saya sudah disembuhkan sekarang karena sudah nggak ada sakit-sakit lagi. Oh ya udah. Nah, karena waktu itu saya sudah mulai berhati-hati dengan pengajarannya Benny Hinn waktu itu. Waktu itu saya sudah mulai bisa ngerti. hipnoterapi nggak sih, Pak? Nah, itu yang saya bilang, bisa. saya khawatirnya, jadi hati-hati dengan mujizat palsu. Makanya di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, mengapa bisa ditolak? Karena dia tidak memberitakan Injil, dia sedang melakukan bisnis. Iya, betul. Karena ada kata karena tidak melakukan kehendak Bapakku, entolentoteo, yaitu Yohanes 6 ayat 40, yaitu memberitakan Injil. Nah, dia sedang melakukan bisnis pertunjukan. Dan dia perlu hipnoterapi yang kayak gitu tadi kan, hipnosis. Nah, sebenarnya kalau di dalam marketing, dulu saya tuh belajar namanya hypnosis in selling. Ini saya belajar autodidak sendiri ya. Ada yang namanya hypnosis in selling. Bagaimana orang itu, bagaimana kalau kita masuk dalam sebuah masa gitu, saya mempromosikan barang saya dan orang itu langsung deal di saat itu karena kepengaruh dengan ambience-nya. Wah, itu dulu saya lakukan itu. Ya, bagaimana memasukkan itu? Nah, itu ada trik-triknya itu. Karena kita ada namanya psikologi pasar kan. Ada psikologi pasar. Nah, psikologi pasarnya itu kita harus ngerti. Harus ngerti tiap budaya, tiap ini beda-beda. Tiap budaya, tiap bisnis, tiap ini beda-beda. Tiap tahun itu psikologinya orang beda. Yang lagi dia diabetes apa dia beda-beda. Nah, banyak orang nggak ngamatin itu. Nah, kalau orang-orang sering ngamatin, dia bisa menggunakan itu tuh hipnosis in selling-nya itu. Nah, itu sama tuh hipnoterapi itu dia tidak sembuh benar-benar tapi merasa sembuh. Gitu. Nah, itu saya sangat hati-hati dengan itu. Nah, tetapi kita juga jangan mencela orang-orang seperti kalau dia dari Tuhan nanti malah kita salah lagi ntar. Itu dia, Pak. Makanya Tapi saya kalau karena saya nggak disuruh saya diem aja. Iya. Tapi kayaknya kayak jadi orang tuh cuman ngejar kesembuhannya, Pak, bukan mengejar Tuhan Yesus sih. Kalau menurut Ya nggak kacamata apa-apa, saya sih. nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa. Tidak semua orang. Kalau saya doain orang, kamu terima Yesus ya, nanti sembuh kamu. Nggak pernah begitu saya. Kamu mau terima mau enggak, pokoknya saya doakan kamu. Kalau kamu percaya boleh. Nah, si Hani Christian pernah tuh saya tawari, anakmu mau nggak tak doain? Kenapa saya pede? Karena saya berapa kali sembuhkan orang, doain orang mau mati sembuh. Ada orang mau diamputasi nggak jadi diamputasi. Dokternya bilang sembuh, heran dokternya. Nah, makanya saya pede banget. Nah, saya bilang, kamu mau nggak anakmu kita doain? Malah misu-misu dia, maki-maki. Ah, ya terserah kamu. Akhirnya anaknya mati. Ya terserah kamu. Seharusnya ketika saya menawarkan mendoakan tidak berarti dia harus menjadi seorang Kristen. Nah, yang salah adalah ketika kita berdoakan asal kamu jadi Kristen ya. Nah, itu juga salah juga tuh. Yang penting dia percaya kepada Yesus bisa menyembuhkan. Dia mau percaya mau enggak urusan dia sama Tuhan. Toh nanti Roh Kudus yang ngejar dia, bukan kita. Tugas kita hanya mendoakan saja. Dan itu kan juga penginjilan juga. Toh dia melihat kuasa Tuhan Yesus. Masa sudah ngelihat dia masih nggak percaya. Nah itu urusan dia sama Tuhan tuh kalau udah begitu. Orang-orang Islam banyak ya. Oke datang ke gereja, minta disembuhkan. Terus dia datang pulang tetap Islam lagi. Dan nanti ya Tuhan kejar dia. Berapa tahun kemudian kejar lagi entah bagaimana caranya. Sampai dia akhirnya dia menyadari Yesus Tuhan. Dan akhirnya bertobat. Saya tuh berapa kali ngelihat begitu dari yang saya pernah cerita pendeta yang almarhum yang pernah saya ceritakan itu,
Nggak semuanya jadi Kristen loh, tetapi dikejar oleh Roh Kudus dan mendapat mimpi, penglihatan. Dia datang kepada Yesus. Saya dulu didoain sama Om 5 tahun yang lalu, tapi saya mengeraskan hati, nggak mau. Nah, jadi menurut saya kok nggak apa-apa, biarin saja. Gitu, Marcel. Yang Oke. terakhir,